Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi ya. Kita saat ini berada di salah satu proyek pekerjaan kita, lokasinya di Yogyakarta, tepatnya di Dusun Sedan ya, Sleman, Jalan Palagan. Kalau kawan-kawan tahu ada apartemen besar Hotel Hyatt lah, ya ini kurang lebih 500 meter dari Hotel Hyatt lokasinya. Nah, ini kita lihat pekerjaan yang kita kerjakan. Ini lokasinya di kampung ya, di perkampungan. Tapi di sini udah cukup padat dengan hunian-hunian yang baru dan bagus-bagus di sini ya. Nah, ini kita lihat bangunan kita ini, bangunannya 2 lantai. Konsepnya minimalis modern. Dari tampak depan kita bisa lihat garis-garis, ada mainan kisi-kisi di atas ini yang jadi penegasan bahwa ini konsep minimalis. Kemudian di samping kiri ada bukaan jendela mati atau kaca mati yang itu menggunakan kusen aluminium warna hitam dan kaca mati. Kemudian dari atap ini juga kita gunakan ada atap spandek pasir yang kemudian dibalut dengan plafon PVC di bawahnya. Oke, kita coba lihat masuk ke dalam ya. Oh ya, sebelum masuk ke dalam, bangunan ini luasannya kurang lebih 170 meter. Kemudian ada 4 kamar. 1 kamar di lantai 1. Terus kemudian yang lainnya 3 kamar ada di lantai 2. Jadi konsep lantai 1 ini lebih ke open space ya. Jadi ada koneksi antara ruang tamu, kemudian ruang keluarga dan juga area dapur. Kita lihat dalamnya ya. Kayak apa sih konsep dalamnya. Ya, kita coba masuk. Nah, di bagian depan ini kita lihat di pagar nih, kita mainkan kombinasi dengan kita mundurkan sedikit pagar untuk itu space taman yang kita tanami, ada tanaman pisang-pisangan di sini. Di pagar juga kita kombinasikan dengan mainan list-list tali air berwarna coklat ya. Nah, kemudian untuk gerbang utama sendiri, ini kita gunakan material besi ya, minimalis, menggunakan ukuran 4x6 yang dipasang zigzag seperti jalusi, tapi berdiri ya. Coba kita masuk. Nah, area ini nantinya akan jadi, ini kebetulan owner punya lahan yang cukup luas, ini jadi sisa lahan ke arah utara ini akan nantinya dimanfaatkan untuk taman, gazebo, dan juga ada rencana untuk membuat kolam renang. Tapi sementara ini dijadikan dulu untuk parkir mobil. Dan nanti ke depannya infonya ini akan ditambah kanopi, tapi ini di luar pekerjaan kita. Oke, kita masuk ke area teras ya. Oke, sebelum ke area teras, ini konsep desainnya di area depan kita masih punya space taman. Yang ini ditanami dengan rumput gajah mini dan juga ini ada pohon ketapang ya, nanti bisa dibayangkan kalau nanti udah tumbuh besar suasananya akan makin hijau lagi. Dan juga di sana ada pohon cemara, ini ada sansevieria, ada di sana talas-talasan dan pohon hijau apa ya itu. Mungkin kalau teman-teman tahu boleh komen di bawah ya. Nah, ini kita masuk ke area teras. Oh ya, ini saat ini kita masih ada tahap pekerjaan pembersihan akhir ya, jadi ini progresnya udah 99%, tinggal sedikit lagi kita serahkan. Nah, ini area teras. Di area teras ini kita gunakan material granit bermotif tekstur kayu. Yang ini granit kasar ya, jadi unpolished. Kemudian bagian plafon kita gunakan plafon PVC berwarna motif kayu dengan serat warna tua. Kemudian untuk penerangan kita pasang 2 lampu di sini, lampu downlight itu dengan warna kuning. Nah, ini nuansanya nanti wah syahdu banget kalau malam. Nanti coba kita lihat deh footage kalau malam hari kita lihat kayak apa. Nah, di bagian depan kita disuguhkan dengan model pintu yang kesannya cukup mewah di sini. Pintu kayunya tingginya 2,5 meter nih kalau
Kalau kawan-kawan bisa lihat ya, kalau pintu standar kan ukurannya 2 meter sampai 2 meter 10. Ini kita untuk pintu utama kita gunakan ukuran 2,5 meter, kemudian menggunakan kayu jati di finishing melamin. Dengan kombinasi ini ada kaca-kaca es di tengahnya, dan ini menambah kesan mewah, ditambah lagi handle atau pegangan ini yang besar, tinggi, ini menambah kesan mewah pada rumah ini ya. Coba kita masuk ke dalamnya. Tadi yang konsep open space itu kayak apa ya, kita lihat. Nah, ini kita lihat, ini dia menyatu antara ruang keluarga dan ruang tamu di sini. Ya, ini kita lihat ada ruangannya terbuka luas. Jadi di sebelah sana, di ujungnya adalah dapur kering ya nantinya. Jadi kalau ada untuk menyuguhkan tamu atau bikin minuman cukup di sini. Sementara dapur basahnya nanti ada di belakang, nanti kita lihat. Ya, ini nanti di area tengah ini bisa dibayangkan nih kalau udah ada sofa di sini, kemudian ada TV, nanti kita bisa bersantai menikmati suasana rumah sambil nonton TV sambil melihat ada pemandangan hijau di sini. Nah, ini bukaan di samping sini bukaan lebar, kita gunakan material aluminium berwarna hitam dan kaca bening ya, jadi cahaya bisa masuk maksimal. Ini kita lihat, kita nggak nyalain lampu yang berlebihan ya, hanya lampu gantung di atas. Ini ruangannya udah cukup terang ya. Kita coba keluar deh, kita keluar lihat di area samping. Nah, ini kawan-kawan, di area samping ini kita masih punya space kurang lebih 2 meter ya. Ini kita ada selasar sedikit, dipasangi granit sampai ke belakang, dan di samping ada rumput gajah mini yang ini sudah hijau ya. Dan di dinding-dinding ini kita pasangin lampu-lampu spotlight kecil-kecil untuk menambah nanti kesan syahdu ya. Nanti kita lihat di footage malamnya ya. Ini ada keran air di belakang untuk siram-siram. Dan coba kita lihat ke belakang ini. Ini ada jendela dapur, jadi nanti di belakang ini dapur, ini untuk pencahayaan sekaligus sirkulasi nanti dapur ya. Ya, di belakang ini sama ya, taman. Oke, kita coba masuk lagi ke dalam. Oke, nah ini sekarang kita tadi konsep open space tadi, ruang keluarga nyambung juga dengan ada dapur kering di sini. Ini pekerjaan interior, kebetulan bukan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita di sini pekerjaan kita adalah bangunan inti ditambah pagar dan segala utilitas di dalamnya. Tapi untuk pekerjaan interior kebetulan owner punya rekanan sendiri dan dikerjakan sendiri oleh owner ya. Nah, nantinya di sini adalah dapur kotor. Ini menggunakan material triplek multiplex di finishing dengan HPL ya, seperti interior pada umumnya. Lalu kita ke belakang. Nah, area ini nantinya yang akan jadi area dapur basah atau area dapur untuk masak yang lebih berat gitu ya. Ini terkoneksi langsung dengan akses keluar, ada keluar di belakang, ini ada space sedikit untuk jemuran yang nantinya juga bisa difungsikan untuk bangunan lainnya, jadi masih ada space di belakang. Nah, di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi, kita lihat ke sebelah. Nah, untuk area space di bawah tangga kita manfaatkan, ini dimanfaatkan oleh owner untuk area penyimpanan atau storage. Ini ada laci-laci ya, atau kabinet jadi untuk menyimpan alat pel, kemudian perkakas rumah tangga lainnya disimpan di sini. Ini ada sedikit meja ya, untuk mungkin mau jadi ruang kerja bisa nih. Untuk lantai 1 hanya ada 1 kamar yang nantinya akan difungsikan sebagai kamar tidur anak atau mungkin kamar tidur tamu ya bukan. Jadi ini kita masuk, ruangannya cukup luas, kurang lebih 4,5 meter kali 3 meter ya.
Untuk plafon kita manfaatkan ada lampu plafon drop ceiling dengan lampu LED strip di dalamnya. Oh, ternyata ini tinggi pintu kamarnya juga 2,5 meter ya. Ini luar biasa. Kita coba lihat, ini langsung berdekatan dengan kamar mandi di sini. Ini kamar mandi sharing ya. Jadi tidak di dalam kamar, jadi siapa bisa masuk, bisa pakai ya. Untuk material pintu kita gunakan aluminium hitam dan tengahnya dengan kaca es dilapisi stiker warna hitam juga. Oke, kita bisa lihat aksen kamar mandi di dalamnya. Ini kita gunakan material granit 60-60, ada motif teraso ya, dikombinasi dengan motif kayu. Dan untuk lantai juga motif teraso dikombinasi dengan warna semen. Nah, ini juga, ada 3 konsep warna jadi ya, konsep semen, terus kemudian kayu dan juga teraso. Ini menarik sekali ya. Ada wadah sabun di sini. Ini ditaruhnya Superpel ya. Dipasang dengan keran mixer dari Wasser kalau nggak salah. Dan untuk kloset duduk kita gunakan American Standard dengan smart washer di sini. Nah, ini airnya udah berfungsi ya. Kita coba cek ke lantai 2 ke atas. Oke, ini yang menarik di area tangga. Ini kita gunakan material penutup lantainya dengan kayu ya. Jadi kayu yang kita potong papan, kemudian dipasang di baut dan di finishing dengan melamin. Ini kesannya menambah kesan lebih homey, lebih adem. Ditambah railing stainless dengan pegangan stainless dan juga kaca 10 mili ya yang di bevel. Coba kita naik ke atas. Oke, di lantai 2 ini isinya adalah kamar-kamar ya. Jadi lantai 1 tadi adalah lebih ke fungsi sharing, di mana ada kamar tamu, kamar tidur tamu, kemudian ruang keluarga, ada dapur kering, kemudian ada area yang terbuka dengan taman, yang jadi sifatnya lantai 1 adalah fungsi komunal atau fungsi bersama. Ketika ada tamu, ketika ada keluarga datang akan berkumpul di lantai 1. Nah, di area lantai 2 ini adalah area yang private dan ini isinya hanya kamar-kamar. Kita lihat coba ya. Jadi di lantai 2 ini ada 4 kamar. Ada 3 kamar. Oke, kita coba lihat ya kamar di lantai 2, kamar utama nih ya, kamar tidur utama. Ya, ini ukurannya cukup luas juga, 4,5 kali 3,5 meter kurang lebih. Ini kamar tidur utama terkoneksi langsung dengan balkon ya. Jadi ini balkonnya menghadap ke utara. Kalau di Jogja nih view ke utara ini view yang sangat digemari ya. Jadi nanti kalau pagi kita bisa lihat pemandangan Gunung Merapi di utara sana. Ini kebetulan kita siang sore hari jadi nggak terlalu nampak. Di area balkon luar ini juga sama konsepnya dengan teras tadi di bawah, menggunakan granit yang unpolished bermotif kayu. Lalu kemudian untuk railing kita gunakan stainless dan kaca juga sama. Nah, ini pekerjaan interior sudah dikerjakan nih Pak nih. Yang rapi apa ya? Ini di kamar tidur utama, itu dilengkapi juga dengan kamar mandi. Yang ini kita pakai pintu sliding geser aluminium berurat kayu ya. Kita lihat. Boleh masuk. Ternyata kamar mandinya cukup luas ya. Nah, kita disambut dulu ini ada wastafel menggunakan granit tonnya kayu. Lalu ada wastafel duduk ya, dilengkapi dengan cermin. Ini ada colokan nantinya untuk hair dryer. Dan di area sini adalah area basah ya. Tadi di situ area kering, sini area basah. Ini ada kloset dan juga di sini ada shower mandi ya. Kita lihat nih lampunya, ada lampu-lampuan buat mainan ya, buat ambience. Oke, kita coba lihat ke kamar yang lain ya. Jadi ada 3 kamar, itu dari kamar utama, kemudian ini 1 kamar tidur untuk anak,
Ukurannya cukup luas juga, 3x4, tanpa terpotong kamar mandi. Dan sama, setiap kamar kita mainkan dengan plafon drop ceiling. Ini juga kita terkoneksi dengan sirkulasi penghawaan langsung ke jendela di samping taman. Kita gunakan jendela geser ya. Ini sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih suka dengan jendela swing ya. Kalau memang di luar masih space kita, kalau saya pribadi sih lebih prefer kita gunakan jendela swing ya. Karena bukaannya bisa lebih optimal. Ini kita bisa lihat kalau jendela geser, kita hanya bisa buka separuh space dari bukaan jendela. Tapi kalau jendelanya swing, kita bisa buka lebih optimal. Atau paling tidak casement ya, casement itu yang dibuka 45 derajat. Ini karena permintaan dari owner menghendaki jendelanya swing, ya kita ikutin. Coba kita lihat ke kamar selanjutnya ya. Kamar yang ketiga berada di area depannya. Yuk kita lihat. Nah, di selasar tadi antara tangga dan menuju kamar pertama, ini ada area koneksi ke bawah ya. Ini ada void yang kita nih gunanya untuk koneksi juga ya. Jadi ketika misalnya anak kita tidur di atas, kita bisa panggil-panggil dari bawah ya. Jadi kita ada koneksi di sini, sekaligus juga menambah ambience di bawah, bahwa kesan bangunan ini tinggi ya. Jadi area tengah tadi di tempat nonton TV ini kesannya tinggi dan nyaman, homey banget nih. Kita coba masuk ke kamar yang ketiga. Nah, ini kamarnya kurang lebih ukurannya 3,5 x 3,5, terkoneksi langsung juga dengan balkon, jadi nyaman sekali ya. Jadi setiap kamar dapat sirkulasi udara dan bahkan balkon. Ini juga terkoneksi langsung dengan balkon ya, sama tadi konsepnya dengan balkon sebelumnya. Lalu di lantai 2 ini juga ada satu kamar mandi yang sifatnya sharing. Ini di luar ada satu kamar mandi. Ini sama tadi ya, ada area kering dan juga area basah. Ini kita pisahkan, bisa dilihat nih lantainya kita kasih stopper ya. Jadi untuk area basah ke area kering, jadi air tidak lari ke atas ya. Nah, ini ya, jatuh. Ini ada sama konsepnya seperti kamar mandi utama tadi, ada wastafel, kemudian ada keran mandi di ujung sana. Nah, di area belakang ini area yang sebetulnya tambahan ya. Dulunya ini hanya dak saja. Yang ini kemudian kita kerjakan sebagai pekerjaan tambah. Ada kanopi ke belakang untuk space santai, nantinya akan dipasangi dengan rumput sintetis. Oke, kita balik lagi ke bawah deh. Oke, kawan-kawan, nih kita udah balik lagi di lantai 1 ya. Bagaimana menurut kawan-kawan konsep bangunan yang kita buat ini? Apakah biasa aja atau menarik? Silahkan komen di bawah ya. Lalu untuk kawan-kawan yang mau bangun rumah, bikin desain rumah, konsultasi terkait pembangunan rumah, silahkan bisa hubungi tim kami. Instagram kami ada di Gria Prima atau nomor di bawah ini ya. Sementara begitu ya kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye. Mau bangun, mau renovasi, mau desain, di Gria Prima aja, jagonya bangun rumah.